Sekarang ya Pak ya. Halo, selamat siang semua. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Pak Ahmad Yaki Yamani, Head of Online Trading dari BCA Sekuritas. Tapi sebelumnya pasti kita akan disclaimer dulu karena pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan. Jadi bukan perintah beli atau jual karena setiap keuntungan dan kerugian kami menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Nah, sedikit gambaran mengenai Pak Yaki. Dalam perjalanan karir Bapak Ahmad Yaki Yamani ini memiliki pengalaman yang luas di industri keuangan, mulai dari tahun 2012 hingga 2014 dan bekerja sebagai Research Associate di PT Sukor Invest Sentragani. Kemudian tahun 2014 hingga Februari 2016 beliau mengisi peran sebagai Technical Analyst di PT Sukor Sentragani. Dan setelah itu dari Maret 2016 hingga tahun 2020 mendapat pengalaman sebagai Technical Analyst di BCA Sekuritas. Namun sejak 2020 hingga sekarang beliau menjabat Head of Online Trading yang juga melanjutkan peran sebagai Technical Analyst dari BCA Sekuritas. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar banyak dari Pak Yaki yang memang pengalamannya udah sangat panjang. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar dan mari kita mulai webinar hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Yaki, silakan. Halo. Ya. Share screen-nya bisa. Ntar ya teman-teman, sambil nunggu. Halo, udah masuk ya suaranya ya? Masuk Pak, suara masuk. Oke, aku coba saya screen dulu ya Mbak. Ya, Ibu ya. Ya, silakan. Coba saya screen dulu. Aku masuk ini. Ini koneksinya agak kurang stabil, maaf.
Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah muncul belum? Lagi start sharing, jadi masih loading gitu loh. Jadi belum muncul. Ini tumben agak slow nih. Biasa abis Iya nih, explain kurang bagus. Wow. belum muncul. Nah, udah Pak. Tapi kurang di full screen kali ya Pak ya? Ya udah. Oh ini belum full screen ya? Belum full screen. Sebentar. Udah jelas belum ya? Udah jelas. Cuman kayak kan biasa di sebelah ini kan kirinya masih ada gambar, emang gitu ya. Jadi masih ada. Biasa pakai apa ya untuk penuhin full screen-nya? Ini aku udah full screen sibuk di monitorku. Ya udah nggak apa-apa deh Pak. Ini udah kelihatan ya? Udah. Analis teknikal. Ya. Selamat siang, kita mulai aja teman-teman. Maaf terlambat. Ini ada kendala di sayanya, memang di koneksinya kayaknya kurang bagus. Hari ini kita siang ini coba belajar tentang teknikal ya, sebagai sahabat dari analis fundamental dan news yang beredar ya. Karena bagaimanapun juga fundamental dan teknikal itu menurut saya sebagai trader dan spot online trading di bisnis sekuritas, keduanya saling berkaitan ya, antara fundamental, teknikal, dan news. Jadi memang tidak serta-merta teknikal itu jumawa sendiri atau fundamental jual sendiri. Jadi memang ketiganya saling berkaitan antara satu sama lain. Di sini makanya kita coba bahas sedikit beberapa view saya tentang ketiganya ya, saling berkaitan. Kita mulai dari teknikalnya dulu ya. Ini kalau mungkin teman-teman udah pada tahu ya tentang indikator-indikator yang ada di chart, jadi kita nggak usah bahas terlalu banyak. Jadi memang indikator ini menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk menggunakan technical analysis. Cuman memang ini biasanya ada orang yang suka dengan satu indikator, ada yang bisa dengan kombinasi dengan lainnya. Cuman saya lebih sering menggunakan kombinasi untuk konfirmasi yang lebih besar potensinya daripada dengan satu atau naked chart ya. Yang kedua, kita bisa lihat dari trennya sendiri seperti apa, lalu oscillatornya seperti apa. Udah overbought atau oversold itu juga bisa menjadi pembantu untuk menentukan kapan entry dan exit di suatu saham ya. Di selain itu juga moving average kita juga pasti sudah sering lakukan untuk menentukan support resistance di saat indikator berjalan, bisa digunakan di sepanjang sesi itu, bisa menggunakan harian atau teman-teman juga suka melihatkan yang 30 menitan atau 60 menitan ya, itu seperti itu. Nah, ini salah satu contoh moving average yang coba diimplementasikan di saham Medco ya. Pergerakannya kalau kita lihat moving average 5 harian mampu memperlihatkan bisa mengawal Medco dengan baik ya. Dan kemarin juga break dari MA5 dan break resistance downtrend-nya, Medco-nya langsung lari ya. Jadi dengan volume yang cukup tinggi di atas moving average 15 harian untuk volume. Jadi memang moving average ini cukup simpel ya, walaupun agak lagging untuk pengawalannya, karena biasa ada lagging di datanya sih, karena memang moving average rumusnya lebih menggunakan harga closing dan lebih simpel sebenarnya kalau teman-teman bisa menggunakan exponential moving average. Lalu di sini ada contoh penggunaan dua moving average ya, dua simple moving average 5 dan 20 di saham yang sama di Medco. Jadi kita bisa lihat pergerakannya seperti apa. Ini gambaran aja bahwa moving average 5 dan 20 juga cukup bagus untuk mengawal pergerakan untuk entry buy dan sell untuk di saham Medco ya. Dan ini kemarin juga dikonfirm dengan tanda kuningnya terakhir itu di sini. Ini mengindikasikan baik, lalu konfirmnya di sini di atas 11.20 untuk Medco-nya lari di atas 12.90-an ya. Ini cukup menarik sih kemarin kalau kita pergerakan saham Medco, selain karena sentimen dari harga minyak sendiri yang jadi Medco ini makanya kenapa saya coba bahas Medco, karena dari sisi sentimen dari global sendiri harga minyak juga rebound atau menguat selama satu pekan terakhir. Terus juga saham aman yang merupakan anak usahanya Medco juga bullish terus. Keputus ya, signalnya kayak keputus ya Pak, suaranya hilang.
Pak, itu untuk full screen katanya bisa klik di kanan bawah, Pak. Atau mau dibantu? Oh, ini udah full screen belum? Belum. Ini kayak kotaknya itu kecil gitu karena ada gambar apa PowerPoint-nya ini loh. Jadi gambarnya nggak bisa maksimal Bentar, satu. Ibu. Di kanan bawah katanya. Pojok kanan bawahnya aku udah share screen. Ini sudah ter-share sih. Sebentar. Frankly bisa bantu gak tak biasanya di mana? Pakai slideshow Pak katanya. Iya, aku udah pakai slideshow nih, Bu. Tapi di tempat kita munculnya kecil Pak. Malah kecil ya? Kayak 1/3/4 gambar gitu. New share screen katanya nih. Diubah F5 coba. Coba F5 ya. Coba sebentar, aku ulangin deh. Iya Kak. Biar ulang. Apa tadi koneksinya kurang bagus jadi terkendala. Hah? Kok masih sama Atau ya? masih? Masih sama kayak tadi. Oh, sama ya. Pakai Iya, ini udah F5. udah F5. Oh. Atau mau kita bantu aja, Pak? Boleh. Gak apa-apa. Frankly, lu bisa share nggak? Tolong kirim ke saya juga nggak apa-apa. Ya Pak ya, Boleh. ke Bisa. WA aja Pak, nanti saya. Iya nanti. Boleh. Biar Bapak juga koneksinya nggak berat. Makanya aku kirimin dulu nih dua-duanya ada PDF Iya. sama. Oke. Jadi kalau Bapak nggak ada share screen biasa lebih ringan, jadi Bapak ngomongnya lebih enak. Paling kalau udah nanti kita next ke. Stabil sih. Jadi Bapak fokus ininya. Sebentar ya teman-teman. Ini seru banget karena ada bahasin Medco. Nanti kita juga mau tanya potensi Medco ini akan kemana nih. Kemarin tuh heboh sekali untuk 3 saham Medco, PGO, Barito. Nanti mungkin kita bisa tanya sama Pak Yaki nih. Karena Barito itu habis naik kenceng, koreksi, kemudian baru kemarin tuh mulai turun. Mulai turun terus balik lagi. Ke tim adminnya cerita. Udah belum Frankly? Udah terima? Saya Di sini. Ya aku juga belum masuk sih Pak. Oke signalnya emang ini ya. Cerita sekalian deh. nggak sama kirim. Bentar ya, lagi saya coba. Download dulu ya Frank. Jadi, Oh iya. masuk. Oke. Udah masuk. Oh iya nih mesti pakai yang ini nih Frank. Ada yang Ya, pilih. Ci? Iya udah masuk belum? Coba ya. Udah masuk ke aku sih, Ci. Bentar, aku lagi mau buka nih, Kak. Nah, Kamu udah masuk? Sini. udah masuk WA-nya nih, Ci. Oh. Kemarin aku mau kirim dulu bentar ya. Sini di aku udah masuk. Sini aku yang share deh. Oh, Cici aja ya, iya. Di aku lemot nih, soalnya. Iya. Oke, ini kita udah masuk. Bentar ya. Kita ke slideshow. From the beginning. Nah. Udah muncul gak Pak? Ya, sudah muncul. Udah kayak nih, udah full ya. Oke, terus kita nih disclaimer kayak biasa ya teman-teman dari Pak Yaki dan BC Sekuritas. Udah next ini ya Pak, dari sini bukan? Ya. Oke. Ya, betul. Udah full screen nih, cakep. Udah. nih. Ya, tadi kita bahas sampai sini ya, penggunaan indikator. Jadi memang ada dua yang sering digunakan dan umum digunakan, yaitu tren dari indikator itu sendiri dan osilator. Bisa ke next slide mungkin sambil kita jalan. Tadi sampai di mana sih? Indikator, kemudian tren indikator. Nah ini tadi udah kita bahas ya tentang moving average 5 dan 20. Ini cukup bagus untuk mau pergerakannya saham Medco, dan kemarin juga udah break recent downtrend-nya Medco di area 11.20-an. Medco juga
kalau lihat dari pergerakan ini cenderung ada potensi penguatan lanjutan ya. Walaupun memang potensi koreksi ya pasti ada di area 1240-an, cuman Ini ya. lihat pergerakan kemarin masih ada potensi untuk penguatan lanjutan ya, di atas 1350, 1380-an sih. Jadi penguatannya lebih bagus sih untuk Medco sendiri. Lalu kalau kita lihat, nah ini contohnya, ini tadi udah kita bahas juga dikit ya, itu golden cross buy signalnya juga keluar ketika MA5 ketemu dengan MA20 motor dari bawah, dan kemarin juga itu kalau teman-teman bisa stretch lagi di chartnya itu kemarin benar-benar crossing di MA5 MA20 nya sih ketika di 1110 1120 ya kalau nggak salah kemarin kalau kita lihat per jamnya. Jadi memang terlihat pergerakan Medco bisa dikawal sih, market moving average dan 20 ini cukup walaupun memang agak lagging tadi udah saya bilang ya untuk simple moving average dibandingkan eksponensial. Jadi itu bisa menjadi pengawalan teman-teman untuk trading di saham Medco. Oke. Next. Stokastik. Ya, ini salah satu aja. Seperti RFI juga, dia ada oversold overbought. Biasanya umumnya di angka 20, 0 sampai 20 untuk oversoldnya, dan overboughtnya di 80 sampai 100. Lebih cenderung ini untuk menentukan posisi buy out weakness dan sell on strength sih. Lebih ke situ sih kalau menurut saya ya. Karena memang biasanya ketika udah masuk overbought, walaupun kayaknya masih bullish, potensi kenaikan masih ada, cuman biasa ada koreksi minor untuk balik lagi pullback ke atas lagi sih. Jadi biasanya potensi itu di situ kita bisa soal sering dulu, lalu bisa buyback ketika koreksi minor udah sampai supportnya di area 50%-an sih. Oke. Contohnya? Ya, kalau ini kemarin kan kalau kita lihat ini kemarin interview udah kita bahas ya, Medco lagi kita bahas ini area oversold overbought-nya, dan kalau kita lihat di pergerakan di Februari ketika sudah masuk ke overbought juga ini juga ada koreksi ya, cukup panjang koreksinya. Dan ini juga sama seperti di April, di akhir April juga sama, dan kemarin juga di sekitar akhir Agustus juga masuk area overbought, dan ini cenderung koreksi. Jadi baru mulai masuk area overbought di hari kemarin ya. Jadi harusnya memang tadi sudah saya infokan juga sebelumnya, area 1240 potensi menjadi area untuk koreksi minor untuk Medco ya. Cuman kalau area Medco-nya di situ bisa 1240 bertahan, potensi untuk pullback lagi juga cukup bagus, karena memang resisten terdekat masih di area 1350, 1380 untuk terdekatnya sih. Jadi koreksi besok juga hari Senin kalau memang ada koreksi selama bertahan di atas 1320 sampai 1350-an range-nya, itu masih potensi untuk di hold atau kita bisa buyback di area situ lagi sih untuk nambah posisi. Oke. Ya, ini Bollinger Band salah satu yang simpel juga yang biasanya saya Oke. teman-teman untuk trading, untuk pengawalan kapan untuk buy on dan sell on, atau kita untuk additional buy atau redisposisi ketika di break di area middle Bollinger Band-nya sih. Itu sih seperti itu aja. Ya, ini contohnya, ini masih menggunakan saham yang sama, Medco. Jadi memang kita cari yang lagi rame aja, jadi biar teman-teman juga aware sama sahamnya. Nah ini juga kan selain karena MA5-nya dan MA20, jadi menariknya itu Bollinger Band, teman-teman pasti sudah tahu garis tengah middle Bollinger Band itu adalah MA20 ya. Jadi nggak usah memadukan dengan MA20 lagi, jadi tinggal tambahkan satu moving average. Ini harusnya udah bisa mengawal untuk pergerakan Medco, dan volatilitas Medco udah mulai kelihatan ketika di 2 hari sebelumnya ya, itu mulai mengecil Bollinger Band-nya, dan kemarin baru kebuka sehari. Biasanya kalau udah kebuka volatilitas harganya semakin tinggi, jadi naik turunnya akan lebih seksi sih harusnya pergerakan saham Medco-nya ya. Jadi kalaupun turun juga potensi downside-nya lumayan, tapi harusnya untuk buy on weakness lagi juga cukup bagus posisinya. Nanti untuk balik ke atas, untuk ribunya juga biasanya cenderung lebih lebar range-nya sih. Biasanya seperti itu untuk penggunaan Bollinger Band-nya. Next. Kok ini ya tadi ya, sampai sini bukan Pak? Iya, ini ya Bollinger menyempit. Nah, ini kan contohnya ini. Jadi ada beberapa data yang aku kasih ketika Bollinger Band-nya menyempit, fluktuasi harga juga sempit, cenderung harga sideways. Ini sebenarnya area Bollinger Band menyempit ini kita bisa akumulasi buy sih sebenarnya kan. Secara logika kalau kita bisa main agak mid term itu lebih bagus sih. Kalau memang secara fundamental
makanya kita bilang secara fundamental bagus, tapi saham nggak kemana-mana kan. Kemarin Iya. banyak dari nasabah kita juga ngomong, Bener. Pak ini saham kok bagus, amannya lari kenceng tapi kok Medco-nya nggak kemana-mana. Ya ini karena memang di fase Bollinger Band yang menyempit ini pergerakan harga lebih terjaga Sideways. ya naik turunnya, jadi memang nggak terlalu lebar dan baru mulai terbuka ketika di pertengahan menjelang akhir di bulan Juli itu baru mulai kelihatan sih. Nah, ini. Nah ini contoh yang di bulan Januari 2023 ini adalah gambaran yang mungkin akan tercermin juga di Senin di awal September ini ya, karena memang ini pergerakan di awal Januari, jadi mungkin akan terulang lagi dengan target yang sama itu di sekitar 1350 1380. Kalau bisa lebih mungkin kalau lihat dari proyeksi Fibo-nya sekitar 1450 1490 itu terdekatnya sih. Jadi memang potensi upside-nya masih cukup lumayan ya untuk Medco sendiri. Oke, ini hanya gambaran dengan Bollinger Band. Kita juga bisa melihat tren penurunan dan tren penguatan dari suatu saham ya. Ini juga contohnya masih sama dengan saham Medco. Jadi bisa kita kasih lihat di sini area 1350 1380 besok kalau tercapai bisa pasang posisi untuk sell on strength dulu atau take profit. Tapi kalau harusnya kalau masih kuat tadi yang saya bilang 1480 1490 itu masih mungkin untuk dicapai untuk Medco sih dalam jangka pendeknya ya. Oke. Ini titik-titik yang perlu diperhatikan ya Pak, ini candle ya? Ya, itu sebagai indikator bahwa dia udah menyentuh upper Bollinger Band, cenderung sell strength karena biasa ada profit taking. Nah, ini di area yang di sekitar akhir Mei menjelang Juni, ini ada mirip tweezer bottom tapi sudah disalami. Ini potensi reversal, cuman kan cenderung setelah itu di bulan Juni sampai Juli agak sideways ya, Bollinger Band cenderung menyempit. Tapi kalau kita perhatikan dari moving average-nya sendiri masih terkawal sih pakai MA5 dan MA20 tuh. Ya ini sedikit penggunaan untuk Bollinger Band aja sih, mengidentifikasi fluktuasi harga tadi ya. Bollinger Band melebar berarti fluktuasi harga akan tinggi, Bollinger Band nyempit lebih cenderung sideways dan pergerakan harga juga lebih sempit. Untuk melihat tren dan sebagai entry exit point dengan menggunakan lower upper dan middle Bollinger Band untuk additional buy atau reduce posisi. Oke. Nah ini saya lebih suka kombinasi sebenarnya, makanya kita coba kombinasikan antara teknikal, fundamental dan news ya, karena memang ini yang sekarang terjadi kebanyakan seperti itu. Ada yang bilang sell news, tapi itu juga belum tentu sih sebenarnya. Contohnya ini yang udah kita bahas kemarin saya sempat salah untuk Keputus pas suaranya, tersendat. Pak Yaki suaranya nggak keluar. Harun kalau dilihat dari pergerakan ini ketika BBH ini bertahan di atas 1610 1620, potensi untuk ribunya masih cukup bagus, terdekat di 1675-an ya sampai 1730-an. Jadi menarik untuk masuk di BBH ya, karena kalau kita lihat juga moving average 5 dan middle Bollinger Band-nya atau MA20 juga itu mulai golden cross ya kalau kita lihat ya pergerakannya itu. Bener. Nah, ini contoh salah satu rekom kami di Technical View Desa Sekuritas. Kita rekom tanggal 23 Agustus, waktu itu dia baru keluar beritanya mau merger dengan Pelita Air dan Citylink, lalu ditarik arah 3 hari berturut-turut ya. Jadi banyak teman-teman yang masih masuk, karena di tanggal 23 kebetulan itu kan masih ramai ya, flow-nya masih jual belinya masih ramai, jadi masih banyak teman-teman dan nasabah kita yang cukup bisa untuk masuk untuk tambah posisi di Garuda kebetulan. Jadi memang setelah itu kan setelah ARA besoknya 2 hari ARA tanpa ada transaksi, jadi memang Suaranya hilang lagi Pak. Suaranya nggak keluar loh Pak. suaranya nggak keluar. Nah sekarang baru ada nih. Hilang lagi. Mungkin jaringannya kali ya. View yang kita buat
di tanggal 23 Agustus kemarin. Ketika news Garudanya keluar di tanggal 22 sore atau 22 siang, lalu 23 pagi muncul di berita, kita masukkan ini ke stock pick untuk nasabah di BCA Sekuritas untuk buy di atas 74, dan hari itu banyak yang bisa masuk di atas 7, di posisi 74 dan sampai 78, lalu ditutup arah, dan 3 hari kemudian juga masih 2 hari kemudian masih arah ya sampai tanggal 27 ya, sekitar tanggal 3 hari kemudian masih arah. Jadi memang ini salah satu kombinasi yang bagus antara news dengan technical analysis. Jadi kita bisa cari posisi ketika ada good news di suatu emiten. Nah, ini juga salah satu contoh bad news dari berita dan fundamental yang keluar dari saham PTBA di tanggal 30 Agustus, tanggal 29 malam keluar resultnya batubara, result PTBA, laba bersihnya turun nih 54,9%, direkom oleh fundamental analysis kita masih underweight, dan kita juga rekomendasi cenderung sell on strength untuk PTBA-nya. Jadi penguatannya lebih untuk jualan, kalaupun terjadi penguatan teman kita lebih cenderung sell, dan 2 hari kemudian juga masih cenderung koreksi ya, baru kemarin agak rebound ya di atas moving average 20-an. Jadi memang ini contoh untuk kombinasi antara news, fundamental, dan technical analysis untuk saham PTBA gitu. Oke. Ada Nah, ini ada 5 atau 6, saya lupa. Ada beberapa rekomendasi yang coba saya berikan based on news juga dan fundamental juga. Kenapa saya rekomendasi Adaro? Karena memang harga batu bara mulai bullish lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ADMRI juga udah lari duluan. Ini induknya sama seperti Aman dan Medco, ada potensi untuk Adaro mengikuti jejaknya Medco ya. Jadi saham anaknya jalan duluan, ini baru induknya. Jadi makanya saya rekomendasikan Adaro buy jika break di atas 2.700, karena memang di situ kuncian untuk awalnya. Kalau untuk buy weakness bisa di area 2620 sampai 2650 untuk buy weakness saya. Untuk buy besok cenderung buy jika break di atas 2.700 dengan target terdekat di 2750, 2790 dan 2870 untuk terdekatnya. Cuman kalau kita lihat dari pergerakan untuk dari tampilan chartnya, ini ada gap sebenarnya ya di 2930, 2980 yang berpotensi untuk ditutup ya, dengan pergerakan harga batu bara yang cenderung rebound dan sama ADMR yang udah lari banyak, ada potensi untuk Adaro mengikuti jejak yang sama sih. Jadi ini kombinasi antara news dan bisnisnya sendiri sih. Next ada PBHI. Nah, ini sama BBHI tadi udah kita bahas ya. Jadi ini lebih cenderung ke teknikal. Ini menarik karena memang kalau kita lihat dari pergerakan MACD di bulan Juni dan di bulan September ini mulai balik lagi ya. Jadi bulan Juni kan ini MACD-nya gue terus dengan jadi ini kalau kita lihat ya potensi untuk pengulangan hal yang sama ya, karena bulan kerjanya masih cukup menyempit ya untuk BPHI. Jadi kita rekomendasi by if reversal di atas 1610, 1620. Oke. Nah, ini buka cenderung ini konsol masih di area support uptrend-nya ya, jangka pendeknya ya. Koreksi 3 hari juga volumenya cukup tipis, jadi ada potensi untuk bounce break lagi ya. Jadi kalaupun koreksi area 226, 230 bisa untuk buy on weakness. Kalau mau trading buy bisa di area 234 sampai 236 ya. Jadi ini menarik ya, karena targetnya masih cukup bagus di area 250 sampai 268. Jadi kalau lihat tren pergerakannya ini cenderung confirmnya itu di atas 240, 242 ya. Kalau buka bisa break di atas 240, 242 cenderung harga saham bukanya bisa lanjut sampai 258, 268 ya terdekatnya. Ups, ya. ITMG. Nah, ini contoh saham Bepin dengan fundamental ya. Kalau kita lihat dan beberapa news yang beredar, jadi Bepin obligasi temponya sudah disiapkan pembayarannya, jadi secara dana aman nggak seperti ya. Kita lihat dari Bepin cukup bagus ya, pendapat harga
Suara Pesan, suaranya kesendat, Pak. ya, Bu. Oh, bentar ya. Suaranya hilang. Iya. Nah, ini baru muncul. Jadi Bevin masih menarik ya, Pak ya? Bevin tuh berapa sih closingnya? Bevin tuh banyak berita sih sebenarnya. Masih menarik. Mereka selama bertahan 1.200, Bevin itu masih kena pendek sih. Oke, iya. Ya aku juga lagi perhatiin sih Bevin. Cuman emang saham-saham Bevin ini belinya mesti pas lagi turun. Sekitar harga buy ya 12-an ya, Pak ya. Kok ini Bevin targetnya salah deh, Pak, TP1-nya. Aduh, nih Orbit, ampun dah. Orbitnya juga. Wah, ternyata signal aku, Pak, yang jelek, Pak. Bentar ya. Tadi sampai di mana sih? Dari Bevin sih tadi baru saya. Oh iya, ini dia. Oke. Sebentar, kita balik ke from beginning aja. Nanti tinggal di adjust lagi. Tadi sampai Bevin Bukalapak, kemudian ini Bevin. Oke. Iya, betul. Ini TP targetnya salah nih, Pak. Target TP1 sama TP2. Oh, itu untuk ini untuk entry-nya sih, BPBH untuk entry-nya sih. Kalau TP-nya bisa running by trading sih, harusnya masih cukup jauh sih. Yang Bevin kan, Pak? Ya, untuk Bevin sendiri, Ini, ya. Itu kayak TP-nya ITMG deh, Pak. Karena sebelumnya ini ITMG. Iya. Ya, Bevin itu target terdekat itu sekitar di area 1250, 1280 ya untuk terdekatnya. Kalau jauhnya itu bisa area di 1350, 1355. Jadi, sorry, ini masih salah datanya. Saya lupa save kayaknya. Nah, ini untuk yang keempat ada ITMG. ITMG kalau lihat ini ITMG menarik ya, Pak ya? Karena ada berita dividennya lumayan gede juga sih nih. ya betul. Walaupun memang kalau kita lihat dari sebenarnya lebih turun ya. Kalau yang tahun lalu tuh sekitar 3.000-4.000-an, ini hanya 2.660. Cuman kalau lihat dari ini catnya salah ya. Ini catnya masih cat Bukalapak ya. Ini catnya cat buka ini. Saya salah taruh. Iya. Bentar, saya Bevin ITMG deh. Bapak share screen dari sana juga bisa nanti. Kan ini Ya. ada beberapa pertanyaan juga nih dari temen. Nggak apa-apa. Ini saya coba share screen. Harusnya kuat sih. Bisa. Ini aku stop share dulu. Coba share screen dulu ya. Emang banyak banget nih saham yang menarik, termasuk MIDI. Udah kelihatan belum ya? Lagi start sharing. Oke. Ya. Ini kalau dari program Bevin seperti ITMG seperti ini, potensi penguatannya harusnya masih lebih besar ya, karena memang kita bisa lihat di sini di area 29.300 sampai 29.350-an. Kalau bisa break itu potensinya bisa lanjut sampai 29.600 sampai 30.200-an ya. Jadi cenderung untuk trading masih menarik untuk ITMG, karena memang kalau kita lihat data internet turun dari sekitar 3.000-an 4.000-an jadi 2.660-an, tapi dengan harga ITMG yang udah turun cukup dalam, ini jadi masih menarik sih, karena masih masih dividen yield-nya masih sekitar 9%-an untuk interimnya sendiri ya, jadi masih cukup besar sih kalau melihat dari pergerakan saham ITMG-nya. Jadi saya masih menargetkan ITMG masih bisa balik ke atas 30.000 sampai 30.300 terdekatnya sih untuk ITMG-nya. Kalau lihat dari trennya itu masih bisa sampai ke 31.700-an. Oke. Terus tadi yang MIDI ya, Pak ya? Abis ini mau aku share atau Bapak langsung share technical chart-nya aja? Oke.
aku coba dari technical chart aja deh, apa-apa Bu. Iya. Nah, Ya. Nah ini kemarin kan lebih cenderung profit taking, dan kalau kita lihat juga kemarin juga agak tertekan di hari sebelumnya karena kan ada berita dikeluarkannya dari saham margin kalau nggak salah. Iya, benar. Dan kemarin tiba-tiba direvisi. kembalikan lagi masuk dalam saham margin. Iya. Ini harusnya lebih menarik ya. Jadi besok confirmnya bisa di area 440 442. Kalau MIDI-nya bisa break di atas itu, target terdekat tuh di area 458 sampai 470-an. Jadi MIDI cenderung masih bullish sih dengan harga sekarang sih. Iya, benar sih. Jadi kemarin memang ada perubahan saham-saham margin ya Pak, termasuk Unilever nggak jadi keluar. Jadi Cleo, MIDI nggak jadi. iya Cleo, Cimori, MIDI sama Unilever tetap di dalam transaksi margin. Tapi emang aneh sih kalau sampai Unilever keluar sih, itu nggak make sense sih. Soalnya itu kan blue chip yang salah satu market cap-nya gede. Kalau sampai keluar terus digantikan nama saham yang lebih kecil itu agak membingungkan sebenarnya. Oke. Betul. Oke, mungkin kita akan mulai bahas nih pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi itu tadi beberapa saham yang menurut Pak Yoki boleh kita pantau untuk minggu-minggu depan. Mungkin kayak tadi aku summary, ada tadi yang menarik itu ada satu itu tadi Adaro buy on break, kemudian BBHI buy if rebound, kemudian ada Bukalapak yang patut kita perhatikan juga, ITMG, ITMG karena ada potensi dividen. Kemudian sama Bevin trading buy, sama MIDI itu ada 6 saham yang cukup menarik untuk kita perhatikan minggu depan. Kemudian ini ada pertanyaan dari teman-teman. Mana ya? Kita jawab. Pak Yaki, untuk trading jangka pendek ada referensi yang resikonya rendah di currency atau saham LQ45. Tadi udah ya Pak ya, yang kita bahas itu Adaro, ITMG, itu termasuk LQ45, resikonya juga cukup rendah. Ya. Terus jika harga dekat MA5 tapi RSI-nya overbought, apakah bisa beli? Terus Pak, penggunaan Bollinger Band enak untuk trading di tren apa? Oke. Kalau harga mendekati MA5, ya, ini konsepnya di atas atau di bawah ya? Kita anggap dia masih Overbought. ada di atas MA5. Kalau masih di atas MA5, cuman RSI udah overbought, lebih baik kita tunggu koreksi minornya dulu, karena biasanya pasti di antara MA5-nya itu pasti ada garis support vertikal yang kita bisa gunakan seperti open high low-nya, OHLC-nya. Jadi memang MA5 kita bisa jadi memang kita bisa cari di RS itu, karena memang kalau RS saya overbought, cenderung kalau saya sendiri tidak akan memaksakan untuk masuk, tapi lebih cenderung cari titik dia koreksinya di berapa, lebih ke situ sih Pak. Terus untuk Bollinger Band, enaknya untuk trading di tren apa? Semua tren bisa menggunakan Bollinger Band ya, dalam artian kita kan nggak murni hanya menggunakan satu Bollinger Band, tapi kita juga dibantu oleh MACD, RSI dan Stochastic untuk melihat apakah itu udah overbought, oversold, dan histogramnya udah masuk positif atau negatif ya. Jadi menurut saya sih Bollinger Band tetap enak digunakan. Ketika udah di upper Bollinger Band, kita prepare untuk sell on strength. Di area lower Bollinger Band, kita prepare untuk buy on weakness. Ketika harganya break di middle Bollinger Band dari bawah ke atas, berarti kita posisi untuk additional buy, dan begitu pula sebaliknya kalau dari break middle Bollinger Band dari atas ke bawah, kita cenderung reduce posisi untuk mengurangi posisi, untuk ambil posisi nanti buyback di area lower Bollinger Band untuk buy on weakness. Jadi memang semua tren sebenarnya menurut saya bisa digunakan menggunakan Bollinger Band untuk tradingnya sih. Oke. Pak, boleh tanya untuk saham BTPS sama TPIA? Oke, ini menarik nih sebenarnya kalau BTPS ya, karena memang dari beritanya sendiri aset dari perbankan syariah juga cenderung meningkat ya, dan BTPS ini emiten kedua yang terbesar ya untuk segi asetnya. Jadi menurut saya sih
kalau lihat pergerakannya sekarang juga cenderung masih tertahan di atas MA20-nya ya, dan Bollinger Band-nya cenderung menyempit. Jadi harusnya dengan kondisi harga saat ini saya lebih rekomendasikan untuk trading buy ya, untuk BTPS dengan target terdekat di 220 sampai 2260-an. Cuman kalaupun koreksi area 2100 2120 kita bisa gunakan area untuk buy weakness untuk BTPS-nya. Jadi lebih fleksibel sih. Kalau lihat pergerakan hari kemarin juga kenaikan juga volumenya 4 hari terakhir agak turun ya. Iya. Jadi rawan untuk koreksi minor, cuman nggak usah khawatir sebenarnya kalau masih bertahan di atas 2100 area untuk buy weakness masih cukup terbuka ya. Iya. Untuk TPIA-nya sendiri Tapi ya koreksi dikit. kalau kenapa Bu? Ya, kemarin agak terkoreksi dikit. Apakah menarik untuk kita entry juga nih? Karena Baritonya udah lari 11% ya. Betul, kalau kita lihat dari pergerakannya sebenarnya koreksi kemarin 1,4% juga volumenya tipis ya. Benar. Jadi harusnya sih area di selama TPIA-nya masih kuat bertahan di atas 2100, 2110, potensi untuk TPIA-nya rebound balik ke atas 2200 masih cukup bagus sih. Jadi teman-teman kalau memang punya saham TPIA bisa perhatikan di area 2100, 2110. Kalau kuat potensi reboundnya masih cukup bagus ya untuk TPIA-nya balik ke atas 2200 sampai 2280-an. Jadi menarik sih TPIA untuk buy on weakness di area 2110-an sih. Terus Pak, itu aku mau nanya ya, kalau untuk stokastiknya sama RSI, yang satu kan overbought tuh ya, oversold ya RSI stokastiknya, yang RSI-nya belum terlalu, benar gak sih? Terus bedanya apa sih Pak dua TPIA itu? ya, Bu? Iya, sebenarnya kalau TPIA kan ini kita bisa perhatikan RSI-nya masih di area normalnya ya di 50%. Benar, Jadi benar. sebenarnya kalau masih di atas 50 cenderungnya kalau menurut saya lebih cenderung bullish sih. Jadi masih aman untuk di hold sih. Oh, oke. Jadi sebenarnya penggunaan untuk RSI sama stokastik itu gimana sih Pak? Aku nih soalnya aku belum pernah belajar yang stokastik nih Pak. Jadi menarik juga untuk kita belajar nih di sini. Banyak kan aku pakai RSI. Sebenarnya kan kayak stokastik dan sebagainya juga itu pasti kita bisa tarik trennya juga ya. Kalau kita agak gede ini RSI-nya kita bisa tarik garisnya seperti ini. Jadi nah kalau lihat garis seperti ini jadi makanya tadi saya bilang kalau potensi koreksi masih ada, karena kalau kita lihat juga MACD-nya kan agak potensi untuk dead cross ya. Iya, benar. Jadi potensi koreksi ada, cuman kalau kita lihat ini lihat dari RSI-nya udah mendekati area support uptrend-nya. Jadi harusnya sih area 2110, makanya tadi saya bilang 2110 kalau TPIA-nya kuat bertahan, potensi untuk rebound-nya masih cukup bagus. Oke, menarik. Terus ini juga ada pertanyaan mengenai mana sih nih? Tadi ya kita udah bahas TPIA. Oh, ini ada pertanyaan Pak Yaki, saya newbie, mohon izin, apakah BCA Sekuritas punya cabang di Semarang? Terus dia minta kontak personnya. Terus batas minimum usia juga, kalau berapa batas minimum usia kalau belum punya NPWP, sama berapa minimum depositnya? Adakah modul trading pembelajaran untuk fundamental technical di BCA Sekuritas? Jadi dia lebih nanya ke BCA Sekuritas sih Pak, ketertarikannya. Ini boleh dijawab Bu, nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Oke, kalau poin 1 kita belum punya cabang Pak dimanapun. Jadi kita memang cuma satu kantor di Menara BCA lantai 41 Jakarta. Nah, jadi memang kita belum ada cabang Pak, maaf ya untuk saat ini. Yang kedua, kalau batas minimum itu sebaiknya sih udah punya KTP ya minimal, karena memang biar tidak repot Bapak, karena kan rekeningnya juga harus rekening pribadi ya, jadi takutnya menyulitkan Bapak ketika ada perubahan data dan sebagainya. Cuman kalau ya makanya kan kalau saya bilang minimal ada KTP lah. Kalau NPWP sebenarnya nggak wajib kok. Terus untuk deposit awal untuk full online trading bisa 100.000 aja kok. Jadi masih murah lah, masih terjangkau. Modulnya itu kita juga ada kelas untuk, cuman kita masih online, masih kelas Zoom meeting semua. Untuk FA dan TA-nya juga ada. Nanti Bapak kalau memang Bapak
mau coba kontak kami bisa melalui email di cs@bca-sekuritas.co.id. BCA-nya biasa, sekuritas sama KKE ya. Itu aja sih Pak. Oke, kemudian kembali ke chart. Pak, tolong view Pegas terkait story harga gas itu tidak jadi naik. Nah, kemarin sebenarnya Pegas itu menarik ya Pak, karena turunnya udah cukup jauh. Kita berharap ada dead cat bounce, ternyata masih ada sellernya masih lebih kuat ya Pak ya. Nah, apakah ini udah akan terjadi? Nah, ini udah mulai keluar candle hijau, Pak. Ini kayak udah mulai ada perlawanan, buyernya udah mulai keluar. Ya, kalau lihat dari pergerakan teknikalnya Pegas sih, saya lebih cenderung ini udah mulai untuk trading buy ya. Dalam artian karena memang spotnya masih relatif terbatas dan kita juga udah dibahas di grup nasabah kemarin Jumat agak ramai. Ini juga sama Pegas Chemical. Jadi Pak, ini udah bisa entry belum? Ya menurut saya sih kalau ini kuat bertahan di atas 13.30-an, potensi untuk Pegas untuk balik rebound ke atas 13.70 sampai 14.10-an cukup bagus sih. Jadi kalau mau hold bisa, mau mulai akumulasi buy atau sisi beli juga udah cukup menarik sih. Karena memang volume juga udah mulai cukup bagus di hari Jumat kemarin dibandingkan 2 hari sebelumnya ya. Jadi tekanan belinya juga udah mulai kelihatan, udah mulai ada lagi. Jadi harapan untuk buyback lagi sih harus cukup bagus sih, karena kita lihat juga stokastiknya juga udah mulai potensial golden cross di area jenuh jual, jadi potensi untuk rebound cukup bagus, tinggal RSI aja untuk confirmnya untuk bullish lagi. Oke, iya aku juga gini, soalnya Pegas itu udah bertubi-tubi bad newsnya. Jadi bad news yang dari nggak jadi harga gasnya nggak boleh naik, itu kan turunnya dalam. Abis itu besokannya keluar resultnya jelek kan. Jadi saham sekarang ini kalau udah bad news biasanya sellernya tuh udah kecapean ya Pak ya. Kadang ada yang namanya technical rebound. Nah itu yang menarik untuk di entry, karena biasa kalau abis technical rebound kadang-kadang ada aja tuh berita bagus lah. Nah itu enak sih naiknya. Aku suka sih saham yang udah terkoreksi dan tipikal Pegas. Kalau kita lihat ya Pak ya, catnya kalau dia turun dalam-dalam biasa reboundnya lumayan. Iya, lumayan. Jadi menarik sih. Terus ini juga ada pertanyaan mengenai, sebentar ya, tadi sampai Pegas, Cevin, tunggu sebelumnya, ini Pegas, habis itu Indofood. Pak, Indofood bagaimana masuknya Pepsi ke Indonesia? Apakah nanti akan berpengaruh secara signifikan ke sale produk-produk mereka setelah pembangunan pabriknya jadi? Nah, ini menarik nih Pak, Indofood. Sebenarnya kalau saya sendiri lebih melihat tekanan Indofood lebih ke cukai minuman berpemanis dan kemasan ya, terus juga harga gandum untuk ICBP-nya. Jadi saya lebih nggak melihat untuk dalam waktu dekat dan jangka pendek sentimen negatif dari Pepsi itu pembangunan pabriknya, karena kalau dari beberapa news yang saya tahu, pembangunan pabrik itu akan memakan waktu 2 tahun untuk operasional. Jadi masih punya waktu untuk Indofood sendiri untuk berbenah dan mengubah strategi bisnisnya menjadi lebih baik ya. Jadi harusnya yang agak mengkhawatirkan justru dari pergerakan harga gandum dan kebijakan pemerintah terkait cukai untuk minuman manis dalam kemasan ini yang agak lebih mengkhawatirkan ya untuk produknya dari Indofood sendiri yang dalam jangka pendek. Dan kalau lihat dari pergerakan catnya juga sebenarnya ini masih relatif bisa untuk buy awareness ya selama bertahan di atas 6.900-an ya. Jadi Bollinger Band-nya udah mulai menyempit, jadi relatif harganya juga akan lebih terbatas di area 69 sampai 7.100 sampai 7.200, bawahnya 69 atas 7.200. Biasanya nggak akan kemana-mana, tapi kalau kita lihat volumenya lebih stabil ya, volume perdagangannya. Jadi dengan kondisi sekarang saya lebih cenderung cicil beli ya untuk saham Indofood di area 69 sampai 7.100 ya. Karena potensi penguatannya juga masih cukup terbuka di atas 7.350 sampai 7.500 ya. Indofood kan juga sebagian besar juga 40% lebih juga ada kontribusi dari sektor CPO. Jadi memang masih menarik untuk Indofood bergerak lebih tinggi karena memang sektor CPO juga lagi mulai memanas lagi kan. Selain demand juga mulai naik, juga stoknya juga mulai turun, jadi harusnya harga CPO juga naik. Jadi ini bisa berimbas ke saham Indofoodnya juga.
Ya, jadi menarik ya. Boleh nih terkait Elsa Pak, mungkin Elsa salah satu yang kemarin naik banyak juga terkait karena lonjakan harga oil nih. Ini ada yang tanya, Elsa gimana Pak reviewnya? Ini Elsa juga kebetulan di hari kemarin kita juga ada rekom ya untuk Elsanya buy on break di atas EMA 20, dan kemarin juga setelah break EMA 20 ini dia kebetulan juga lanjut break di atas 410 ya, cuman kebetulan masih gagal untuk bertahan di atas 410. Jadi kalau lihat tren pergerakan kemarin sebenarnya masih ada penguatan untuk Elsanya ya, cuman memang harus teman-teman perhatikan area 410 420. Elsa beberapa kali itu round profit taking, jadi memang harus diwaspadai area situ aja sih. Cuman kalaupun koreksi area 380 390 bisa untuk buy on lagi, karena memang trennya masih cukup terjaga sih untuk Elsa, untuk supportnya ya masih cukup dijaga oleh market makernya. Jadi saya masih melihat Elsa saat ini masih cukup bullish sih. Cuma memang kalau lihat dari pergerakan Bollinger Band-nya masih cukup rentan untuk profit taking. Jadi hati-hati kalau Elsanya besok gagal break di atas 410. Cuma kalau bisa break di atas 410, target terdekat itu di 420 sampai 428. Mungkin lebih, kalau ini aku cuma takutnya gini, kebetulan yang semua relate dengan oil itu kemarin kan rally, termasuk energi juga. Aku cuman takutnya kalau Medco-nya naiknya terlalu kencang, kemudian Medco-nya ada profit taking. Nah, teman-teman yang satu geng ya, mungkin satu geng ini terkoreksi juga nih Pak. Kalau misalnya buy on weakness ini kira-kira Elsa di berapa Pak? Aku lebih cenderung buy on weakness sih kalau ini sih. Kalau buy on ini sebenarnya kalau lihat dari spot uptrend ya, kita mau ambil terdekatnya support Elsa, karena memang tadi udah saya bilang juga area 410 Elsa besok Senin kalau nggak kuat terus untuk sell offering dulu sih. Benar gitu. Terus apalagi ini udah jarum suntik ya Pak ya, kemarin itu kayaknya banyak copet juga nih yang take profit di atas nih ya. Iya nih. Karena kita ngomongin Elsa mungkin tanggung kalau kita ngomong energi nih Pak. Kelihatannya energi juga kemarin breakout. Jadi apakah energi juga chartnya mirip-mirip nih sama mereka ini? Yang mana nih Bu? Energi, saham energi. Kan kemarin juga naik banyak. Bukan, energi ya? Iya, kan sama-sama oil related nih kemarin naiknya juga lumayan tinggi. Cuma kan energi mungkin ada katalis FTSE ya, ada nggak sih? Aku lupa deh. Yang grup-grupnya Bakar soal banyak banget yang masuk FTSE. Iya, dan dia kan juga ada deal baru kan untuk tambang, untuk migas di Zimbabwe kalau nggak salah. Jadi ini juga jadi sentimen positif sih untuk energi ya. Saham energi, dan kalau kita lihat ini juga. Tapi catnya dia lebih menarik loh Pak, soalnya atasnya nggak jarum suntik. Kalau Elsa tadi atasnya runcing itu kayak jarum suntik, biasanya banyak yang scalper atau trader yang jualan di atas nih. Ini masih menarik untuk dibeli atau mungkin kita juga tunggu pullback juga atau gimana nih Pak? Sebenarnya kalau lihat dari 3 indikator MACD, RSI dan statistik, saya masih cenderung buy ya. Cuma memang yang harus diwaspadai adalah jangan sampai energinya turun di bawah 258. Kalau energinya turun di bawah 258, better kita buy on di area 248 250 sih Bu untuk energinya ya. Karena memang secara masih cukup bullish dengan target terdekat di 274 sampai 300-an sih. Oh, lumayan loh. Jadi rewardnya masih lumayan sih ya. Masih lumayan sih kalau dari pergerakan harganya. Oke, ini 3 oil ini masih menarik, apalagi secara teknikal oilnya masih quite strong ini ya. Mana sih tadi sampai di harga ini ada yang nanya Raja juga nih Pak. Raja kemarin juga sebenarnya Raja itu kayak 2 hari. 2 hari yang lalu kayak udah mulai breakout loh Pak sebenarnya. Cuman aku pikir ntar aja deh, tahu-tahu
kemarin naiknya kenceng. Udah ada kayak uget-uget kalau aku bilang tuh, udah ada signal. Kemarin naiknya lumayan tinggi. Ya. Tuh, nah ini Raja tinggal besok confirmnya. Itu sebenarnya kalau Raja dengan harga sekarang sih udah cukup menarik ya Bu, karena memang masih ada gap di area 1050 sampai 1075. Jadi besok tinggal confirmnya apakah besok bisa tembus di atas 1000 atau enggak sih. Kalau kuat bisa itu sih menarik sih, cuman kalau besok nggak kuat terdekat support itu di 905 lagi sih untuk Rajanya sih. Oke. Tapi kalau misalnya dia keluar Bollinger gini masih oke ya? Agak-agak harap-harap cemas sih untuk Rajanya ya. Karena area 990.000 agak rawan untuk profit taking untuk Rajanya sih. Benar, apalagi ini baru keluar Bollinger gitu nggak sih Pak? Tapi kadang keluar Bollinger tipenya Raja kadang suka lewat ya, 1-2 hari main di atas garis Bollinger ya. Aku cenderung kalau nggak punya barang aku nunggu sih. Loh kok ini kok munculnya sini ya? Ya ampun, gue punya signal keputus lagi. Aduh, ini internet sih bener-bener loh. Orbitnya juga jelek lagi nih. Ini juga ampun. Gimana dong internetnya pada jelek nih. Tuh, nggak bisa nyambung lagi. Orbitnya juga jelek. Susah banget nyambungnya, ya ampun. Udah suruh siapin nggak pakai. Friendsan. Friendsan mau pakai. Aduh, nggak tahu nih, aku nggak bisa nyambung dua-duanya. Media juga nggak tahu. Aduh, signalnya. Nah, aduh, belum nyambung. Aduh, giling. Gimana dong internet? Kagak bisa nyambung. Aduh. Ya ampun, ini parah banget sih nih internetnya. Gimana dong? No internet. Oke, no internet. Nah, nggak nyambung. Duh, gimana dong? Internetnya nggak nyambung. Iya. Gak bisa masuk. Ini gue udah gak pakai internet dua-dua HP-nya. Capek deh. Gimana cara nyambungin ya, internetnya nggak ada. Action needed. Connect. My orbit is not working. Ini parah loh. Gimana dong kita hidup nggak punya internet? Nah, gila, akhirnya masuk juga. Sekitar MA20 dan
6550 ya. Jadi saya menyarankan 6550 sampai 6625. Besok teman-teman bisa perhatikan kalau Astra bisa break di atas 6550, 6525, harusnya kita bisa hold atau additional buy untuk posisinya Astra ya, dengan target dekat di area 6750 sampai 6950-an. Jadi itu confirm untuk Astranya ya. Area resisten 6550 sampai 6625. Kalau besok break kita bisa hold atau additional buy dengan target 6750 sampai 6950. Kalau untuk buy long glass bisa di area 63 sampai 6375. Terus untuk Chopin, ini Astra yang bikin jelek adalah bad news terkait sepeda motornya, karena banyak bermasalah di ESA, rangkaian karatan dan sebagainya. Cuman sebenarnya Astra masih menunggu kebijakan pemerintah seperti apa. Kalau memang perlu di recall, sebenarnya kalau dari internal kebijakannya mereka siap-siap aja. Cuman kan ini kan tunggu dari kebijakan pemerintah yang akan diambil seperti apa. Itu aja sih bad newsnya. Selebihnya harusnya dari penjual mobil Gaikindo juga masih cukup bagus. Data terakhir juga market share Toyota masih di atas 40%, jadi harusnya masih bisa jadi kata positif untuk Astra dari sepeda motornya, karena sepeda motor di kontribusinya nggak terlalu besar ya, walaupun cenderung penjualannya lebih tinggi daripada penjual mobil. Lalu untuk Chopin sendiri area 565 itu sebenarnya bisa untuk play on weakness, dan kemarin juga break di atas MA5, jadi harusnya ada potensi penguatan lanjutan testing atas di moving average 20-nya di area 645 ya. Jadi besok ada potensi untuk Chopin melanjutkan penguatan testing 640-645, kalau masih kuat bisa balik ke atas 700 sampai 730-an. Jadi teman-teman bisa perhatikan besok MA20 itu sebagai target resisten terdekat di area 640-645, kalau masih kuat bisa ke 700 sampai 730-an ya. Terus tadi ada yang nanya ESA ya? ESA udah? ESA belum Bu. Tadi baru Astranya. ESA itu sebenarnya menarik, cuma nggak tahu mainnya itu kadang-kadang suka nggak kebaca, suka nggak jelas gitu, dadakan dia bisa tiba-tiba terbang tinggi, kadang-kadang dia bisa turun. Harusnya sih ini cenderungnya akan naik sih. Ini ada yang nanya saham seger. Itu seger terus, udah kena UMA juga seger terus. Naik terus. Yang paling menarik gitu. Nah, ini kalau lihat dari pergerakan ESA sebenarnya kalau lihat seperti ini ya, ini sebenarnya besok tinggal konfirmnya tunggu break di atas 625 aja. Kalau besok break di atas 625 itu cenderung lebih bullish ya. Ini kalau kayak gini divergent bukan, Mbak? Mirip divergent sih sebenarnya sih. Cuman yang agak aneh memang ESA agak susah ditebak, tapi Ibu bilang. Iya. Cuman biasanya kalau kita lihat dari pergerakan sejak Juni sampai terakhir itu biasanya ESA kalau bisa break di atas MA20 potensi upside-nya lumayan sih. Ini terdekat di area 680 sampai 700 untuk kenaikannya ya. Benar. Kalau bisa di atas 700 bisa balik ke atas 740 800-an sih. Jadi teman-teman bisa menarik sih kalau besok ESA-nya bisa break di atas 625, bisa pasang posisi additional buy atau hold. Terus tipenya saham ini nggak jelas, kayak suka-suka dia. Ntar nggak boleh dipom-pom, nggak boleh ada news, nggak boleh ada chart. Ntar kalau di post dikit langsung ngambek merah. Ntar diem, tiba-tiba dia naik kenceng. Jadi emang agak antik sih. Jadi serba salah gitu. Kadang kita mau alert ke teman-teman, ini boleh pantau ya. Ini kayak teknikalnya udah mulai bagus. Kita kasih teknikal, ntar besoknya diturun. Aneh emang barangnya. Terus ini Pak, tadi banyak yang nanya seger, karena memang itu naiknya. Pertama tuh aku pikir nih saham apa ini seger, ternyata naiknya banyak banget. Ternyata di kontraktor juga. Mungkin abis ini kita bisa lihat Maha ya. Boleh Bu. Nah ini sebenarnya kalau lihat dari pergerakan seger ya, kalau secara teknikal sebenarnya ini udah cenderung lebih ke sell ya, atau sell on strength. Cuman kalau lihat dari pergerakan kemarin Jumat, saya lebih optimis besok kita bisa trading buy ya untuk saham segernya ya, dengan confirm awal itu kalau segernya bisa balik ke atas 1430-an ya. Jadi kalau seger besok bisa break di atas 1430, ada potensi untuk seger balik uji resisten di area 1480 sampai 1570-an. Jadi besok bisa dikonfirm sama teman-teman area resisten 1430-nya. Kalau nggak kuat
better sell on strength dulu ya. Untuk balik koreksi minor uji area 13-20-an. Cuman kalau segernya bisa break that 430, saya lebih cenderung segernya bisa balik ke atas lagi, ke utara lagi, trennya lebih ke utara. Jadi koreksi 2 hari minor ini kemarin agak ditarik di sesi 2 sih. Jadi harusnya sih potensi menarik untuk besok hari Senin sih, untuk mengawal seger di area resisten 1430 sih. Oke. Nah, karena segini kontraktor juga yang mirip Maha nih, kalau Maha ini gimana? Kalau Mahanya ini, kalau Maha ini sebenarnya yang agak repot karena memang masih Baru. bertahan di area 228 ya. Jadi 228-nya menurut saya sih jangan sampai jebol 228. Kalau 228-nya jebol bisa balik ke area 210 214 untuk support Maha ya. Cuman kalau kuat bertahan di atas 228 Maha cenderung rebound ya. Cuma kalau dari tren ini saya cenderung kita mendingan tunggu di bawah di area 228 sih kalau emang mau entry ya. Karena agak rawan untuk kalau jebol di bawah 228 untuk Mahanya sih. Pak, itu kalau jebol ke bawah, misalnya dia, ini kan soalnya kalau kita lihat harga udah terkoreksi beberapa hari dan volume tuh mulai habis nih. Apakah ini tanda-tanda mau reversal? Kalau misalnya di reversal, kita mau beli, tunggu konfirmasi up itu di harga berapa ya, Pak? Makanya kalau untuk Maha sendiri saya lebih rekomen kita Buy on weakness. wait and see dulu. Cuman kalau di 228 reversal kita bisa lakukan entry buy sih Bu. Karena memang ini 228 agak krusial ya. Karena di satu sisi mendekati lower Bollinger Band, tapi di sisi lain itu juga kalau jebol di 228 area support berikutnya itu agak jauh Bu, di 210-an, 214. Jadi saran saya sih better kita wait and see dulu di area 228. Kalau memang dia rebound atau bounce back balik ke atas 236-an, 240, kita baru kejar di situ sih. Oh, jadi kalau anggap misalnya dia nggak sampai harga 228 misalnya, tapi ternyata dia rebound karena kebetulan kan komoditi juga mulai rame nih sektor IDX energi. Berarti kita belinya kalau udah di 240 ya. Mungkin beli dengan big volume kali ya, Pak, kalau volume Ya, masih 236, kecil. 240. Oke. 236 240 dengan volume, tapi rebound nih kalau volumenya belum bagus, mungkin ya nanti dulu ya, karena memang ini masih mau nggak tahu nih. Tapi kalau dari indikator stokastiknya udah oversold ya Pak ini. Betul, sekarang itu udah oversold, RSI-nya cuma masih di atas normal, masih di area 60-an, MACD-nya kan belum kelihatan, jadi memang kita tinggal confirm sih. Kalau saran saya sih 236 ya, karena 236 itu area MA5-nya, dan cenderung kan kalau kalau kita lihat pergerakan sejak awal IPO sampai kemarin, kalau Mahanya bisa break di atas MA5-nya di area 236 untuk yang closing kemarin Jumat, itu cenderung lebih rebound sih Bu. Walaupun nanti biasanya di area MA20-nya di area 250-an, kalau nggak kuat bisa koreksi lagi. Jadi terdekatnya emang cover mereka untuk Mah sendiri area MA5 sama MA20-nya. Jadi kalau break MA5 dia lanjut ke MA20, kalau nggak kuat dia koreksi, tapi kalau kuat break di atas MA20 dia akan balik ke atas upper Bollinger Band di sekitar 270 276. Oke. Nah, terus ada juga nanya Asa, Pak. Memang Asa ini saham yang kemarin tuh sempat sangat menarik, termasuk Dharma satu grup semuanya ASLT. Cuman Asa sendiri yang turunnya itu cukup jauh. Apakah udah boleh masuk gak nih? Ada yang nanya. Ya ampun, putus lagi. Aduh, putus lagi nih signalnya. Frustrasi deh. Ya ampun, lock internet. Aduh, gimana dong? Ini parah nih. Ih, gila. Pengen marah deh. Putus lagi. Iya.
Internetnya nggak ada yang bisa dipakai. Gimana coba? Klasik. Waduh, parah. Aduh, gila nih hari ini internetnya mau marah deh. Bentar ya, ini ada yang nanya saham aman ya. Oke, sebentar. Begitu kita kesambung, langsung kita tanya. Semoga udah bisa nyambung nih. No internet, oh my god. Gimana sih nih hari ini internetnya? Mau pakai apapun gak bisa nyambung. Frustrasi tingkat dewa. Ya ampun. Gimana toh? Kenapa ya internetnya jelek sekali? Gimana nih caranya biar bisa join? Iya. Itu di area 1380 sampai 1535. Jadi confirmnya besok 1380, kalau nggak kuat bisa jualan dulu ADMR-nya. Kalaupun koreksi bisa buy on miss di area 1305 dan satu lagi di 1265 kalau teman-teman mau agak dalaman lagi untuk buyback-nya ya. Karena kan kita tahu Senin itu udah simetris ARB-nya, ARA dan ARB itu simetris. Jadi kalau mau ambil agak jauhan ARB-nya koreksinya ADMR bisa di area 1265. Kalau lebih dekat itu di 1305. Kalau mau additional buy ketika naik bisa masuk di atas 1380 dengan target dekat di 1535. Itu untuk ADMR-nya. Pak, ini ada yang nanya aman, Pak. Aman, oke. Kita coba lihat aman ya. Ini kalau kita lihat pergerakannya aman harusnya lebih bullish ya. Masih tetap kita tahu bullish ya? ini itu masih karena kita masih cukup bagus ya. Ini kita udah pernah bahas juga kebetulan internal. Ini selama bertahan di atas MA5-nya, ini di area 4.500-an sampai 4.500-an harusnya masih cukup bagus untuk bullish untuk amannya ya. Jadi saran kami kalau mau, mungkin kalau aman, kalau emang mau nyari point entry bisa ganti ke versi 60 menit ya. Karena memang lebih kelihatan untuk nyari support terdekatnya untuk aman kita entry buy ya. Karena kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat area 4660 aman bisa untuk buy on miss kalau memang koreksi. Jadi teman-teman harus perhatikan hari Senin, potensinya ada potensi koreksi minor. Kalau aman gagal break dan bertahan di atas 48. Jadi aman kalau nggak kuat di atas 48 bisa koreksi lagi. Support terdekat itu di area 4660 kalau untuk buyback. Cuma secara overall tren harian itu masih cenderung bullish ya. Targetnya kita kalau secara teknikal itu masih di atas 49 sampai 5000. Oke. Ini ada yang nanya, maaf mau nanya, ini semua harga ceritanya kalau ditutup candle harian atau kita pasang otomatis order? Kalau pakai otomatis order kita bisa tentukan kayak contohnya gini deh. Kita bisa pakai, sebaiknya sih kalau saya lebih menyarankan kita pakai otomatis order. Jadi buy on break dan buy on support ya. Jadi ketika masuk di support sekian kita baru order buy-nya terlempar, atau ketika break sekian order buy-nya baru terlempar. Itu lebih aman sih Bu. Oh ya, terus ini dia ada orang nanya gimana fenomena El Nino dan pemanasan global. Ke depan saham-saham potensial bakal naik melihat fenomena El Nino yang semakin mengkhawatirkan. Aku bilang kayak CPO udah mulai gerak-gerak nggak sih Pak? Kemarin Gosco itu udah mulai naik loh, udah ke 94. Sempat kemarin BWPT emang yang CPO yang gede-gedenya belum terlalu bergerak ya, kayak LSEP gitu belum. Tapi yang kecil-kecilnya udah mulai uget-uget nih kayaknya. Gosco. Iya. Ya.
Betul. Nah ini Gosco saya agak-agak seksi ya pergerakan harganya. Jadi saya juga lebih suka Gosco dulu sih sebenarnya BPT, cuman BPT agak belakangan agak-agak melempem. Iya. Jadi agak main pindah ke Gosco sih. Sebenarnya kalau dari DL benar kata cerita juga tadi, CPO udah mulai gerak karena memang juga selain karena efek El Nino juga mengurangi produksi panen ya. Jadi memang suplainya jadi lebih terbatas, permintaan tetap, jadi otomatis ada kekurangan suplai di situ, harga juga jadi pasti naik, dan ini memang nggak bisa dihindari sih. Jadi memang sektor CPO menarik sih, udah mulai menarik dengan pergerakan harga seperti ini, volumenya naik tapi boleh harganya nggak kemana-mana. Besok kalau Gosco-nya bisa break di atas 92 harusnya sih bagus sih, bisa balik ke atas 100 lagi sih untuk Iya. Gosco-nya ya. Jadi Iya. teman-teman kan area Gosco di 92 sih. Kalau break di atas 92 dengan volume, potensi bagus untuk entry Gosco sih. Iya, aku suka juga nih untuk trading, soalnya kalau benar-benar rally lumayan rewardnya. Dan kalau ini risk kita paling berapa ya, 90 ya stop lossnya ya, atau Nggak terlalu jauh sih 88. Bu, karena kalau dari pergerakannya Gosco masih dijaga level supportnya tuh area 87, kalaupun bawah Iya. palat itu sekitar 82-an. Iya, biasa mentok-mentok ke sana. Oh ya, nih ada juga yang nanya OASA. Memang OASA ini kemarin koreksi udah 2 hari ya kayaknya. Iya. Ya kalau dilihat dari pergerakan kemarin sih harusnya Wasa kita bisa pantau besok di area 222 224 ya. Ada resisten 222 224. Jadi besok kalau kuat rebound dan bertahan di atas 224, saya sih lebih cenderung untuk buy ya. Kalau bisa rebound di atas 222 224 ya untuk Wasanya ya. Karena potensi untuk reversal masih bagus ya di atas 240 sampai 254 untuk Wasanya jika kuat rebound di atas 222 224. Cuman kalau mau buy Universe bisa di area 202 sampai 204 sih Bu. Kita bisa kawal di MA 20-nya, karena kalau kita lihat pergerakan sejak pertengahan Juli 2023, OASA cukup bagus kalau bertahan di atas MA 20-nya sih untuk rebound lagi. Iya, ya OASA ya story-nya EBT ya, jadi memang dia membangun pembangkit listrik tenaga sampah, tapi masih 2025 ya kalau nggak salah jadinya. Jadi ya story-nya itu untuk OASA. El Nino, Panama terjadi antrian kapal sampai 154. Nah ini Panama, terusan Panama itu yang kemarin membuat harga coal itu naik sih. Saya itu kalau harga naik kemarin kan karena itu Bu, saya juga belum tahu update terakhir. Kalau naik terutama di Newcastle kan karena memang buruh pertambangannya juga demo Bu, jadi mereka juga nggak bisa produksi. Itu aja sih salah satu tambahannya sih. Oh iya, terus ini ada juga PGO. Nah, PGO ini ceritanya mungkin aku share dikit. Ya rumor, boleh dibilang rumor pasar, karena nanti Barito Pacific itu anak usahanya Star Energy itu kan bergerak dalam apa ya namanya, sektor yang sama lah kayak PGO geothermal. Nah itu kan IPO, jadi biasanya kalau ada company mau IPO kan company existingnya suka naik nih. Nah itulah yang membuat PGO itu naiknya lumayan. Nah kalau secara technical chartnya masih menarik gak Pak untuk di entry? Kelihatannya rumornya beberapa fund baru ada masuk sekitar 1365, 1370, jadi kayaknya masih cukup seksi nggak nih teknikalnya Pak? Kalau memang mau entry PGO, kalau saya lihat sih pergerakan besok agak rawan untuk koreksi ya untuk PGO ya untuk hari Senin. Paling kalau mau teman-teman mau entry bisa tunggu di area 1330 sampai 1370-an. Itu range entry di bawah. Jadi kita pasang posisi untuk buy on support atau buy on weakness ya. Karena memang candle terakhir saya dan beberapa indikator RSI dan stokastik saya lebih cenderung besok sell dulu, nanti buyback di area 1330 sampai 1370-an sih. Karena saya rasa masih bullish. Kita tinggal lihat besok confirmnya di area MA5-nya apakah PGO kuat bertahan. Kalau kuat bertahan cenderung rebound untuk balik ke atas lagi cukup bagus ya. Dan tadi juga udah dibilang sama Cirita, ya kalau nggak salah range awal September ini untuk book building Star Energy punya BRPT sih. Kalau nggak salah nggak mundur lagi aja. Pak udah tahu belum Pak ininya siapa underwriternya? Belum, kalau itu aku belum tahu Bu. Iya
Iya itu juga yang membuat harga Barito itu rally-nya cukup lumayan karena Star Energy adalah anak usahanya dari Barito. Jadi kayaknya valuasinya bisa di atas nih untuk Star Energy yang kodenya konon katanya brand. Oke, terus ada juga Mika sama Silo. Mika kemarin ada koreksi ya Pak. Jadi iya sempat koreksi terus ya sempat naik lagi sih. Ya mungkin kalau Mika sama Silo ini kan lebih karena ada polusi yang menyebabkan ISPA. Jadi rumah sakit itu mulai penuh lagi. Nah kalau Mika ini apakah akan cenderung profit taking dulu atau dia kemarin profit taking udah selesai terus akan lanjut menguat nih Pak? Kalau menurut saya sih Mika masih ada potensi untuk hari Senin besok lanjut ke atas 2950 sampai 3.000-an dulu ya Bu ya. Kalau nggak kuat di atas 3.000 baru koreksi lagi. Jadi cenderung besok sih masih optimis untuk bullish ya. Cuman kalaupun koreksi di area supportnya itu di sekitar 2730, 2750 kita bisa buy untuk saham Mikanya sendiri. Jadi teman-teman bisa perhatikan sih. Cuman kalau untuk tren besok Senin saya lebih cenderung penguatan dulu sih. Tinggal apakah besok Mikanya kuat di atas 29 sampai 3.000-nya aja apa enggak. Kalau nggak kuat kita bisa take profit nanti buyback di area 2730 sampai 2750-an. Iya setuju sih. Kelihatannya dia kemarin tuh coba di atas 29 terus turun 29 tuh pasti garis bowling ke atas tuh Pak. Nah kalau untuk Silo ini sebenarnya untuk grup-grup lipo itu rame rumor. Jadi memang terkait rumor M&A. Jadi rata-rata kelihatannya banyak sekali rumor dari grup lipo yang akan di-divest atau rumornya akan dijual termasuk Silo. Nah kebetulan karena rumah sakit kemarin sempat rame, kemudian Silo kemarin juga 2 hari yang lalu itu Pak yang candle hijau ada kenaikan volume. Dan saat itu Nobu juga naik kencang. Nobu rumornya kan sempat ada berita mau merger katanya sama BABP, habis itu nggak kedengeran. Terus kemarin yang hijau candle itu rumornya mau dijual, tapi aku lebih percaya bahwa Nobu ini nanti akan merger sama BABP karena itu yang lebih simpel. Untuk cari pembeli itu untuk banking itu nggak bisa cepet dan lama. Penin bank yang udah lebih jelas-jelas aja ke pending, apalagi size sekelas Nobu yang boleh dibilang size-nya nggak terlalu besar ya untuk banknya. Untuk bank misalnya ada asing mau beli kan dia maunya langsung gede, cabangnya udah banyak, nasabahnya udah punya nasabah solid. Nah kalau Nobu ini kan boleh dibilang bank tapi nasabahnya mungkin aku juga nggak terlalu ngelihat Nobu di sekitar rumah saya gitu loh. Jadi aku lebih percaya Nobu ini hanya trading wise aja. Jadi Silo naik, aku lebih percaya Silo ini akan di-divest, akan dijual karena direksinya itu udah ganti. Waktu dulu aku pernah webinar sama Ibu Caroline Riyadi, itu CEO. Sekarang kalau kita lihat udah ganti Pak, itu CEO-nya udah ganti orang. CVC kan mau exit. Nah, aku lebih percaya story-nya Silo sini lebih mudah untuk terjadi karena dia bukan di financial sector. Financial tuh susah gitu loh. Nah, ini kalau teknikalnya gimana? Nah, kalau technical Silo justru lebih menarik daripada Mika ya. Kalau kita tadi kan Mika udah mendekati upper band, dan kalau Silo justru ini berada di support uptrend-nya sejak Juni 2023. Jadi harusnya besok kalau Silonya bisa break di atas 1970, Silo bisa balik ke atas 2000 sampai 2080-an sih Bu. Kalau menurut saya ya secara teknikal ya. Jadi potensinya justru secara upside lebih menarik Silo sih daripada Mikanya. Lebih menarik Silo kan ya Pak ya. Mungkin boleh switching kali dari yang Mika kita profit taking pindah ke Silo ya Pak. Aku lagi suka sih sama Silo ini karena valuasinya murah sih. Oke. Mungkin sekarang kita masuk ke technical yang dari IIE kali ya Pak ya. Kita juga ada banyak tanya untuk. Oke, tunggu. Mungkin ini terakhir ya. Pertanyaan dari Bu Dewi ke Pak Yaki MBMA. Ini MBMA juga kita sering bahas nih, MBMA main sekali nih di internal kita nih. Nah kalau lihat dari pergerakannya MBMA sendiri sih seperti ini, saya agak menyarankan ini lebih mirip ya kalau kita bisa tarik beberapa garis. Ini ada potensi untuk MBMA kalau gagal break di atas 845
ini bisa mirip kayak inverted head and shoulder lagi ya. Dengan ini di daerah sini di bahu kiri, ini headnya sampai bawah di area 715, dan nanti di bahu kanan itu balik ke area 760 lagi. Jadi besok kalau nggak kuat break di atas 845 sih, saya sarankan untuk sell dulu untuk MBMA-nya. Nanti kita bisa buyback di area 750-an ya, 750 sampai 740-an untuk entry buy di MBMA sendiri. Jadi saya agak rekomend untuk sell onswing dulu untuk MBMA-nya sih, untuk besok jika gagal break di atas 745. Oke. Ya udah, kita sekarang masuk ke technical review ya. Aku izin share screen ya, Pak. Boleh, Ibu, silakan. Mudah-mudahan internetnya mendukung nih. Aduh, hari ini parah. Oke. A slideshow from the beginning. Oke, technical review minggu ini sekali lagi kayak biasa disclaimer. Nah, untuk IHSG bullish skenario, IHSG jika break resisten 6960 dan tetap bertahan di level tersebut, maka IHSG rally berpotensi rally lanjutan masih terbuka menuju target symmetrical triangle di 7130. Tapi untuk bearish skenario-nya, karena udah break last high di 6966 namun terbentuk gravestone doji, IHSG itu berpotensi pembentukan arah menjadi bearish terbuka setelah IHSG dan RSI membentuk bearish divergent. Jadi ini untuk bearish skenario-nya. Kemudian untuk rotasi sektornya yang weekly, yang improving ini ada IDX Basic sama IDX Energi. Yang ada di leading ini kemudian cuman tinggal IDX Infra ya. Yang weakening ini ada IDX Cyclical, IDX Prop, IDX Trans, IDX Non-Cyclical, Finance, dan Industri. Yang weakening, yang lagging ada IDX Tech dan IDX Health. Pak Yaki kan Bapak sering juga pakai RRG ya. Bapak tuh pakai yang weekly apa yang daily, Pak? Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Terus biasa Bapak lebih suka... Biasanya kalau aku pakai yang dari website ya, jadi lebih ke company-nya sih, Bu. Kalau sektornya aku biasanya buat ke institusi aja sih. Oh, terus biasa belinya di improving nggak, Pak? Kita biasa beli... Iya, jadi kalau aku lebih ngeliat sih ke arahnya ya. Jadi kalau kayak sekarang kan, kalau kita lihat juga yang improving ini semuanya posisinya naik ya. Jadi bisa untuk masuk di area situ sih, karena memang posisinya kadang-kadang kan ada yang sahamnya energinya ada di area improving tapi posisi ke bawah. Nah itu kan juga sebenarnya kan lebih cenderung untuk koreksi dulu ya. Jadi kalau ini kan energi dan basic pergerakannya masih ke atas, jadi harusnya improvingnya lebih cenderung ke arah leading sih, bukan arah koreksi. Jadi untuk entry saham-saham yang masuk di IDX basic dan energi ini cukup menarik sih harusnya. Oke, terus kalau ini untuk daily-nya yang lebih pendek ya. Jadi yang improving itu ada IDX Tech, IDX Health, IDX Trans. Jadi ini Health nih kelihatannya mau main nih. Jadi kayak kemarin tuh belum terlalu rally jauh sih. IDX Non-Cyclical yang di leading IDX Infra, IDX Energi, sama IDX Basic. Kemudian yang di lagging ada di IDX Finance, Prop, sama Cyclical, sama IDX Industry. Kemudian energi yang weekly, yang ada di improving nih, ITMG, cocok nih sama chartnya Pak Yaki tadi, dia juga suka. Dan ini ada RO juga, cocok juga nih Pak sama chartnya Bapak yang tadi nih, ada RO. Kemudian ini ada Bayan, yang udah di leading ini ada ADMR, ada Wins, kemudian ada ABMM ini udah di atas. Dewa ini mau pindah ke weakening, kemudian ada Bumi, ada Medco yang baru masuk nih kelihatannya dari improving ke leading, kemudian ada energi yang ada di leading, dan yang weakening ada Doit, Elsa, RMKI, MBSS, dan yang di lagging ada Pegas, ada Akra, ada BP, ada Petro, kemudian ada PTBA dan Toba. Indi kayak masuk ke improving deh. Dan yang untuk IDX Prop yang weekly ini yang menarik itu, ini kok nggak ada yang menarik ya, Bukit Sentul doang nih yang menarik nih yang ada di improving. Yang kalau yang leading ini ada Kija ini boleh dipantau juga sih. APLN ini juga aku masih suka, LPCK, MDRN. Kemudian yang weakening ini ada DILD, BES, Sumarekon, Asri, BSD, dan CTRA. Dan lagging itu ada Pakuan, kemudian ada PPRO dan Demas.
Oke, stok yang menarik sama, kita juga masih suka sama Medco, tapi memang hati-hati untuk yang baru masuk karena ada naik tinggi ya. Medco ini break resistance 1115 dan 1160. Potensi rally lanjutan menuju target double bottom pattern target 1480. Indikator besar itu baru mengkonfirmasi sinyal beli. Kemudian rekomendasi buy, tapi untuk yang baru first time hati-hati, tunggu, mungkin boleh ditunggu di bawah. Buy-nya 13.10 hingga 12.10, target 14 hingga target kedua 14.8, stop loss 1150. Kemudian MBMA break point B di 805 dengan volume besar, potensi rally menuju PRZ butterfly pattern di 875 atau 915. Rekomendasi buy-nya 835 hingga 795, target 1 875, target 2 915, stop loss 785. Kemudian ada BTPS ini koreksi dan bertahan di support uptrend line di 2150 dan juga di common level. Rebound dari level tersebut akan menuju resisten di 2260 dan jika melewati akan membuka peluang untuk BTPS rally menuju 2500. Jadi rekomendasi untuk BTPS adalah buy if break 2260, buy-nya 2260 hingga 2150, target 2350, kemudian target 225, stop loss-nya 21. Dan untuk Era Jaya ini koreksi dan bertahan di sekitar support MA 200 hari di 485. Rebound dari level tersebut, Era akan menguji resisten di 505 dan jika terlewati akan membuka peluang Era untuk rally menuju 535. Rekomendasi untuk Era adalah buy bisa dilakukan di area 494 hingga 478, target 1505, target kedua 535, stop loss 470. Kemudian ada PGO ini masih menguat dengan volume yang stabil. Kenaikan berlanjut akan menuju target Fibonacci extension 2.618 kali di 1635. TD sell setup masih di angka 5. Hingga masih ada potensi kenaikan beberapa hari ke depan. Kemudian rekomendasi adalah buy-nya 14.50 hingga 13.40, target 15 hingga 16.35, stop loss-nya di 13. Kemudian ada TPMA ini bergerak sideways dalam jangka pendek di atas support 510. Break resisten di 565 akan membuka peluang rally menuju target descending triangle di 655. Untuk TPMA adalah buy if break 565, buy-nya 575 hingga 545, target 600 dan target 2 655, stop loss-nya 510. Tapi ya masih negatif. Ya mungkin itu yang dari IE ya. Mungkin karena kita udah banyak belajar juga hari ini dari Pak Yaki dan kita belajar juga nih tentang penggunaan tadi ya Pak, kayak stokastik, penggunaan Bollinger. Nah mungkin Pak Yaki ada ini ada pesan-pesan, ada closing statement untuk teman-teman karena kita udah banyak belajar juga hari ini. Ya, closing statement sih lebih ke jangan memisahkan antara news, analisa fundamental dan teknikal. Kita tetap ketika melihat chart bagus, kita bisa lihat valuasinya dulu, seperti berapa, PB berapa, terus bisnisnya di laporan keuangan seperti apa, dan newsnya yang beredar juga berapa. Karena ketika itu berlawanan, cenderung teknikal juga akan berubah arah. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman juga. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara fundamental, news yang beredar dengan teknikal. Jadi ketiganya harus dikombinasi. Kalau memang mau tetap bisa stay di trading saham sih, dan trading currency juga seperti itu sih menurut saya sih. Benar sih. Oke. Ya udah, mungkin ya makasih banyak nih Pak Yaki udah meluangkan waktu hari ini untuk mengedukasi teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk BCA Sekuritas yang udah mensupport kita ya Pak ya, dan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini hadir. Semoga kita bermanfaat dan bisa lebih maju tradingnya, mendapat insight dari Pak Yaki beberapa poin-poin penting yang patut kita perhatikan untuk trading hari-hari. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Makasih banyak ya Pak waktunya. Sehat selalu, sukses, dan tetap keep on sharing ya Pak. Makasih banyak, selama ini juga banyak memberikan insight ke teman-teman retail nih Pak. Terima kasih semua teman-teman. Oke, saya izin pamit ya. Ya Pak, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan ya. Makasih, sampai next week. Thank you. Bye. Thank you semua.